Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Menurut pasal 26 ayat 1 UUD 1945 yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Sebagai warga negara, seorang individu bertujuan untuk tinggal permanen di Indonesia, sehingga mereka memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum di negara Indonesia. Sedangkan menurut pasal 26 ayat 2 UUD 1945, penduduk ialah warga Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Sehingga dapat diartikan bahwa setiap individu yang tinggal pada suatu wilayah, contohnya di Indonesia, tanpa memandang status kewarganegaraan dianggap sebagai penduduk Indonesia. Mereka juga memiliki hak dan kewajiban sebagai orang yang tinggal di Indonesia. Selanjutnya, terkait hak dan kewajiban warga negara Indonesia telah tercantum dalam pasal 27 sampai pasal 34 UUD 1945. Dalam pasal tersebut ada beberapa hak warga negara Indonesia yang disebutkan, yaitu yang pertama adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada pasal 27. Yang kedua adalah hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan pada pasal 28A. Yang ketiga adalah hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah pada pasal 28B ayat 1. Dan yang keempat adalah hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum pada pasal 28D ayat 1 serta hak yang lainnya. Adapun kewajiban warga negara Indonesia yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut antara lain, yang pertama adalah wajib menaati hukum dan pemerintah pada pasal 27 ayat 1. Yang kedua adalah wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara pada pasal 27 ayat 3. Yang ketiga adalah wajib menghormati hak asasi manusia orang lain pada pasal 28J ayat 1. Dan yang keempat adalah wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang pada pasal 28J ayat 3 serta kewajiban yang lainnya. Secara tekstual, Bhinneka Tunggal Ika diartikan dengan berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang dimaksud di sini adalah dalam perbedaan tetap ada persatuan. Namun, Bhinneka Tunggal Ika dapat kita maknai dengan lebih luas lagi. Yang pertama adalah keberagaman yang bersatu. Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan bahwa meskipun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai agama, suku, ras, dan budaya, bangsa Indonesia tetap bersatu dan tidak dapat dipisahkan. Keberagaman yang ada diakui, dihargai, dan disatukan dalam semangat persatuan. Yang kedua adalah toleransi dan saling menghormati. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan pentingnya nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan hidup berdampingan dengan harmoni di tengah perbedaan. Masyarakat Indonesia diharapkan mampu menghormati hak-hak orang lain untuk berkeyakinan, beragama, dan berbudaya. Yang ketiga adalah persatuan dalam perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan meskipun terdapat perbedaan suku, agama, ras, dan budaya, persatuan dan persaudaraan harus tetap dijaga. Semua warga negara Indonesia bertanggung jawab untuk bekerja sama dalam upaya mencapai kemajuan bersama dan membangun bangsa yang kuat. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika merepresentasikan keunikan dan kekayaan budaya di Indonesia yang terdiri dari berbagai tradisi, adat istiadat, kesenian, bahasa daerah yang dihargai sebagai warisan yang harus dijaga dan dipertahankan sebagai identitas bangsa. Salah satu perwujudan dari implementasi Bhinneka Tunggal Ika pernah dilaksanakan oleh masyarakat Bali. Pada tahun 2024, perayaan Hari Raya Nyepi umat Hindu bersamaan dengan pelaksanaan puasa di bulan Ramadan 1445 Hijriah, sehingga umat Muslim yang biasanya melaksanakan sholat tarawih
di masjid harus melaksanakannya di rumah masing-masing. Hal tersebut sebagai bentuk toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Dengan adanya kolaborasi dan komunikasi yang baik, setiap umat beragama dapat melaksanakan peribadatannya tanpa mengganggu satu sama lain. Selanjutnya adalah sejarah singkat terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945 yang terbagi ke dalam dua tahap. Yang pertama adalah penyusunan rancangan undang-undang yang dilakukan oleh BPUPKI, dan yang kedua penetapan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh PPKI. Pembahasan tentang dasar negara pertama kali dilakukan dalam sidang periode 1 BPUPKI pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Ada beberapa tokoh yang berpartisipasi dalam menyampaikan pikiran-pikiran dan pandangan-pandangan mengenai dasar-dasar negara, yaitu Mr. Muhyamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Setelah itu dibentuklah Panitia 9 yang bertugas untuk menyusun rancangan pembukaan hukum dasar yang kemudian dituangkan dan disepakati dalam Piagam Jakarta. Selanjutnya pada periode kedua, sidang BPUPKI 10 Juli sampai 17 Juli 1945 diawali dengan pembahasan rancangan pembukaan hukum dasar pada 10 Juli. Pada 11 Juli, pembahasan terkait rancangan Undang-Undang Dasar dimulai dengan pembentukan panitia perancang undang-undang yang terdiri dari 19 orang, diketuai oleh Insinyur Soekarno. Mereka melakukan pembahasan terkait materi dari Undang-Undang Dasar. Pada 13 Juli, panitia perancang undang-undang menyampaikan rancangan Undang-Undang Dasar yang terdiri dari 15 bab dan 42 pasal. Pada 15 Juli, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato pengantar rancangan Undang-Undang Dasar dan Dr. Supomo menyampaikan uraiannya. Setelah melalui beberapa perubahan dan penyempurnaan, akhirnya rancangan Undang-Undang Dasar dapat diterima dengan bulat oleh seluruh anggota pada 16 Juli 1945. Penetapan Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI diawali dengan didirikannya PPKI sebagai tindak lanjut dari janji pemerintah Jepang untuk memerdekakan Indonesia setelah dibubarkannya BPUPKI yang telah menghasilkan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar dan rancangan Undang-Undang Dasar. Pada 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Mohatta melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia atas nama bangsa Indonesia secara dadakan di luar rencana, karena mengetahui bahwa pemerintah Jepang telah kalah dalam Perang Asia Pasifik. Secara fakta, pada 17 Agustus 1945, Indonesia telah menyatakan dan mendeklarasikan kemerdekaannya. Namun, terkait pemerintahan yang berdaulat dan wilayah secara yuridis, yaitu benar di mata hukum, baru sah dimiliki dan diakui pada 18 Agustus 1945. Melalui hasil rapat PPKI yang menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia, Dr. Andes Mohatta sebagai Wakil Presiden, dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia, yang 75% naskahnya berdasarkan rancangan Undang-Undang Dasar yang telah ditetapkan dan dibuat oleh BPUPKI. Mudahnya akses terhadap informasi di era digital memunculkan tantangan-tantangan baru bagi kedaulatan bangsa Indonesia. Yang pertama adalah adanya kebebasan untuk mengakses platform-platform yang mungkin menyebarkan paham-paham di luar ideologi bangsa Indonesia, seperti etnosentris, radikalisme, dan liberalisme yang tidak dapat dikontrol oleh pemerintah, sehingga hal tersebut dapat memunculkan adanya konflik internal, kerusuhan, dan kerusakan ideologi bangsa Indonesia. Yang kedua adalah maraknya kejahatan di dunia maya, seperti serangan cyber yang dilakukan kepada infrastruktur informasi kritikal nasional, sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena data-data yang seharusnya disimpan dengan aman ternyata dapat dibobol oleh penjahat. Yang ketiga adalah masuknya budaya asing ke Indonesia. Karena adanya keterbukaan informasi di era digitalisasi,
budaya-budaya asing mudah masuk ke negara Indonesia. Dan jika tidak adanya rasa cinta terhadap budaya negeri ini, maka akan tergerus seiring dengan perkembangan zaman. Hal tersebut akan menghilangkan identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa multikultural yang terdiri dari berbagai budaya, suku, dan keragamannya yang unik. Yang ketiga adalah adanya provokasi politik, hoaks, sara, serta serangan anti pemerintah melalui media sosial dengan tagar-tagar sensitif yang jika tidak ditelusuri kebenarannya akan menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat kepada pemerintah dan merusak persatuan bangsa. Yang terakhir adalah meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Masyarakat yang dapat beradaptasi dan menangkap peluang di era digital akan meningkatkan kualitas hidup mereka dan pendapatannya. Tetapi yang tidak dapat beradaptasi, mereka akan tertinggal. Dan hal tersebut akan memunculkan gap sosial dan ekonomi yang jika tidak disertai dengan semangat persatuan akan menyebabkan perpecahan di tengah masyarakat karena ada perbedaan-perbedaan sosial dan ekonomi. Sekian jawaban dari saya terkait pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah pendidikan keluarga negara